Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang ibu tua bernama Siti yang bekerja keras sebagai penjual kue untuk menghidupi anak semata wayangnya, Rian. Rian adalah anak yang sejak kecil manja, selalu menuntut segala keinginannya dipenuhi oleh ibunya, bahkan dengan cara yang kasar. Setiap hari, Rian memaksa ibunya membelikannya motor baru, padahal Bu Siti hanya seorang penjual kue yang penghasilannya pas-pasan. Jika permintaannya tidak dituruti, Rian akan marah-marah, membanting barang-barang di rumah, bahkan melempar piring hingga pecah berantakan. Bu Siti hanya bisa menangis dalam diam, memohon kepada Tuhan agar anaknya sadar dan berubah menjadi lebih baik. Suatu hari, karena tidak tahan melihat anaknya terus merajuk, Bu Siti memutuskan untuk meminjam uang ke tetangga demi membelikan Rian motor yang diinginkannya. Dengan perasaan sedih dan berat hati, Bu Siti menyerahkan uang itu kepada Rian, berharap anaknya akan berterima kasih dan berubah sikap. Namun, alih-alih bersyukur, Rian malah semakin sombong. Dia mengendarai motornya dengan cepat, memamerkan kepada teman-temannya tanpa peduli pada pengorbanan ibunya. Setiap kali Bu Siti menasihatinya agar berhati-hati, Rian justru membentak dan menyuruh ibunya diam. Bahkan, Rian sering pulang larut malam, meninggalkan ibunya yang menunggu dengan hati cemas. Suatu malam, saat Rian sedang asik berpesta dengan teman-temannya, Bu Siti jatuh sakit karena kelelahan bekerja. Tetapi Rian tidak peduli, dia malah pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meninggalkan ibunya yang terbaring lemah. Beberapa hari kemudian, ketika Bu Siti masih terbaring sakit, Rian mengendarai motornya dengan ugal-ugalan di jalan raya. Dia mengebut melebihi batas kecepatan, merasa dirinya adalah raja jalanan yang tak terkalahkan. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, sebuah truk besar melaju dengan cepat. Rian panik, mencoba menghindar tetapi sudah terlambat. Bruk! Motor Rian terlempar, tubuhnya terpelanting dan tergeletak tak berdaya di tengah jalan. Beberapa warga bergegas menolongnya, tetapi nyawa Rian tidak tertolong. Dia menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan penuh penyesalan. Ketika kabar kematian Rian sampai ke telinga Bu Siti, sang ibu hanya bisa terduduk lemas, air matanya mengalir deras. Meski Rian telah menyakitinya, Bu Siti tetap mencintainya sebagai seorang anak. Namun dia juga menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari kedurhakaan Rian. Saat pemakaman, langit mendadak gelap, seakan alam turut berduka atas kepergian Rian yang penuh dosa. Beberapa tetangga berbisik, mengatakan bahwa azab memang nyata bagi anak yang durhaka kepada orang tua. Malam setelah pemakaman, banyak warga yang mengaku melihat penampakan Rian di jalan tempat dia meninggal, seakan tidak tenang. Konon, arwahnya terus mengeluh kesakitan, terhukum karena dosa-dosanya selama hidup. Bu Siti semakin sering berdoa, memohon ampunan untuk anaknya, meski hati kecilnya tahu bahwa Rian telah menerima akibat dari perbuatannya. Sejak kejadian itu, desa menjadi lebih tenang. Anak-anak muda mulai sadar dan lebih menghormati orang tua mereka. Mereka takut mengalami nasib seperti Rian, yang binasa karena durhaka. Bu Siti pun hidup dalam kesendirian, tetapi dia ikhlas. Dia yakin Tuhan telah memberikan pelajaran bagi semua orang melalui kisah anaknya. Hingga suatu malam, Bu Siti bermimpi bertemu Rian yang terus menangis memohon maaf. "Ibu, maafkan aku menyesal." Teriak Rian dalam mimpi itu, tetapi api neraka seakan menahannya. Bu Siti terbangun dengan perasaan sedih, namun dia hanya bisa berdoa agar anaknya diampuni oleh Yang Maha Kuasa. Beberapa bulan kemudian, Bu Siti meninggal dunia dengan tenang. Warga desa percaya bahwa dia akhirnya bertemu dengan anaknya di alam lain. Namun, cerita tentang azab Rian tetap menjadi pelajaran berharga bagi seluruh penduduk desa. Tidak ada lagi anak yang berani membentak orang tua, apalagi sampai memaksakan keinginan dengan cara kasar. Makam Rian sering dijauhi, karena banyak yang merasa ngeri mendengar suara tangisan dari arah kuburannya. Seorang ulama desa pernah berkata, anak yang durhaka kepada ibunya, hidupnya tidak akan berkah, dan akhirnya bisa sangat mengenaskan. Kisah Rian menjadi contoh nyata bahwa durhaka kepada orang tua, terutama ibu, adalah dosa besar yang tidak akan diampuni sebelum kita meminta maaf. Bahkan setelah mati pun, Rian tetap menderita, terhukum di alam barzakh. Bu Siti, meski telah tiada, dikenang sebagai ibu yang sabar dan penyayang, meski harus menderita karena ulah anaknya.
Hingga kini, setiap ada anak yang mulai bersikap kasar, orang tua mereka akan menceritakan kisah Rian. "Jangan seperti Rian, nak, dia mati mengenaskan karena durhaka." Begitu nasihat yang sering diulang-ulang. Motornya yang hancur dalam kecelakaan itu dibiarkan teronggok di belakang rumah, menjadi pengingat bagi siapapun yang melihatnya. Setiap malam Jumat, ada yang mendengar suara mesin motor menyala sendiri, seakan Rian masih mencoba kabur dari azabnya. Warga percaya bahwa arwahnya tidak tenang, terus dihantui rasa bersalah karena telah menyakiti ibunya. Ada pula yang melihat bayangan hitam di sekitar lokasi kecelakaan, seakan penunggu yang mengawasi setiap orang yang lewat. Sebagian anak muda yang lewat di jalan itu sering merasa ada yang menarik motor mereka, seolah ingin mengajak mereka mengalami nasib yang sama. Akhirnya, banyak yang memilih menghindari jalan tersebut, takut terkena musibah seperti Rian. Seiring waktu, rumah Bu Siti dan Rian dibiarkan kosong, karena tidak ada yang berani tinggal di sana. Suara tangisan dan teriakan marah Rian masih sering terdengar, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya merinding. Kisah ini menjadi legenda di desa itu, mengajarkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah kunci hidup yang damai. Dan bagi siapapun yang durhaka seperti Rian, azab dunia dan akhirat akan menantinya dengan pedih.